semuanya. Kita hitung 1 sampai 3, senyum terbaiknya, senyum paling 2, 3. Baik, gaya bebas lagi kita untuk bersama dengan seluruh tamu undangan dan juga hadirin. Kami mohon untuk para bunda bisa bersama, tim dokumentasi bisa naik ke atas panggung, kita abadikan momen. Ratusan ibu yang tergabung dalam tim penggerak PKK Desa se-Kabupaten Kediri didorong menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan menyongsong Hari Ibu 2025 yang digelar di Gedung Bagawanta Bari pada Selasa 25 November 2025. Kepala Dinas DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri, Nurwulan Andadari, menjelaskan bahwa 344 ibu PKK dari seluruh desa diundang dalam kegiatan tersebut. Hal itu sebagai bentuk penguatan peran keluarga, terutama dalam upaya mencegah kekerasan dan meningkatkan pemahaman hukum di tingkat rumah tangga. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh wartawan Tribun Mataraman. Rekan Isya Ansori, silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, pada kemarin hari Selasa tanggal 25 November 2025, ratusan dari tim penggerak PKK Desa se-Kabupaten Kediri dikumpulkan dalam acara di Gedung Bagawanta Bari oleh DP2KB 3A Kabupaten Kediri dalam acara terkait dengan sosialisasi bagaimana penyuluhan anti kekerasan dan juga bagaimana pencegahan korupsi di lingkup keluarga, utamanya kepada ibu rumah tangga. Dan Tribuners, pada kesempatan kemarin Kepala Dinas DP2KB 3A Kabupaten Kediri, Nurwulan Andadari, menjelaskan bahwasannya dari 344 ibu PKK di seluruh desa di wilayah Kabupaten Kediri dikumpulkan dalam penguatan peran keluarga, terutama dalam upaya pencegahan kekerasan, di mana dalam hal ini dari data dinas sendiri setidaknya dari tahun 2025 ini ada 60 kasus yang ditangani oleh pihak dinas, dan rata-rata memang kasus tersebut dipicu oleh masalah ekonomi dan juga masalah rumah tangga. Dan Tribuners, dari Nurwulan sendiri menegaskan bahwasanya peran ibu ini sangat penting dan sentral dalam menjaga keluarga dengan memahami hukum, hak-hak korban dan juga konsekuensi pelanggaran yang ada, baik itu pelanggaran dari kekerasan maupun dari korupsi. Pihaknya berharap para ibu ini dapat menjadi agen terdepan dalam penyebaran informasi dan juga pelindung pertama dalam lingkung keluarga. Dan Tribuners, pada kesempatan kemarin juga terdapat narasumber dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Ismaya Hera Wardani, yang juga memberikan informasi terkait dengan pencegahan korupsi dalam rumah tangga. Dan menurutnya dari Ibu Ismaya sendiri, orang yang paling memahami dalam kondisi ekonomi dalam lingkup keluarga adalah ibu rumah tangga ataupun sosok dari ibu itu sendiri. Dia menyebutkan bahwasanya ibu biasanya mengetahui beberapa penghasilan dari suaminya dan apa saja yang suami bawa pulang, dan hal tersebut bisa menjadi satu langkah kesadaran untuk membuat para ibu dapat menjadi pihak pertama yang memfilter dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak baik yang masuk ke dalam rumah tangga. Dan Ismaya juga mendorong para ibu untuk memahami terkait dengan bagaimana Undang-Undang KDRT agar memiliki keberanian berbicara jika terjadi tindak kekerasan. Pihaknya juga mendorong bagaimana peran ibu sendiri dalam rumah tangga apabila mengetahui adanya KDRT langsung melaporkan kepada pihak terkait ataupun dari lingkungan terdekat seperti tetangga, pihak kepala desa atau lurah, dan kalaupun dekat dengan kantor kepolisian, baiknya langsung diinformasikan kepada kepolisian terdekat. Mungkin itu dulu Tribuners yang bisa saya informasikan. Isya Ansori melaporkan langsung dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kembali ke studio.
kecil jika ada KDRT itu apa yang bisa dilakukan oleh ibu itu sendiri, Bu, ibu rumah tangga itu sendiri? Berwajib. Bu, kalau dari hukuman sendiri sebetulnya untuk KDRT sendiri berapa sih, Bu? Paling tuntutannya itu, Bu? Bisa sampai berapa gitu, Bu? Kasusnya gitu. Siap. Oke. Yeah. Oh, siap. Siap. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.